Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat saya Gereja Kristen Kalam Kudus Bekasi, Shalom. Dan juga Kalam Kudus Kelapa Gading, Shalom. Dan juga saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Saudara, saya sedang membahas tema tentang keluarga. Dan hari ini saya akan membahas bagian yang ketiga. Dan yang ketiga itu berbicara tentang pembiasaan untuk mendukung kebahagiaan satu sama lain. Saya ulangi, pembiasaan untuk mendukung kebahagiaan satu sama yang lain. Nah, kita sedang membahas satu tema yang besar, yaitu maukah keluarga Anda bahagia? Mulailah dengan pembiasaan. Seingat saudara, yang pertama, saudara sekalian, untuk keluarga kita bahagia harus dimulai dengan pembiasaan. Pembiasaan yang pertama, saya ulangi lagi saudara sekalian, adalah bagaimana kita harus mendengarkan pasangan kita. Yang kedua, pembiasaan yang kedua adalah bagaimana kita mengejar keintiman. Yang ketiga, pembiasaan untuk mendukung kebahagiaan satu dengan yang lain. Yang keempat, pembiasaan untuk saling menghormati. Dan yang kelima, pembiasaan untuk saling memperbaiki sesudah pertengkaran. Dan ini adalah bagian yang ketiga, kita akan membahas pembiasaan untuk mendukung kebahagiaan satu sama lain. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, dimanapun Anda berada, dan biarlah kiranya saudara mendapat ilham dari Tuhan, mendapat inspirasi dari Tuhan, mendapat jamahan daripada Tuhan, agar keluarga-keluarga, saudara-saudari sekalian, baik jemaat-jemaat saya yang di Bekasi maupun di Kelapa Gading, maupun saudara-saudara sekalian di luar sana yang mengalami pergumulan-pergumulan tentang keharmonisan keluarga, dan mungkin juga ada keluarga yang saat ini yang berantakan, keluarga yang tidak lagi harmonis, keluarga yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan biarlah mereka dapat mendengar akan firman Tuhan, dan mereka dapat dijamah oleh Tuhan, dan mereka bisa kembali menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Engkau berkati hamba-Mu saat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, saya ambil firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Filipi, pasalnya yang kedua, ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, keluarga yang bahagia. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dengan mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang berbahagia dan mereka yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, dalam hidup kita, saudara sekalian, setelah manusia jatuh di dalam dosa, saudara, kecenderungan manusia itu, saudara, menjadi egois, gitu ya. Nah, mau menang sendiri, saudara. Dan kemudian kita senang ya diperhatikan oleh orang lain, kita senang dilayani oleh orang lain, kita senang disupport oleh orang lain, kita juga senang dibahagiakan oleh orang lain. Tapi saudara sekalian, apakah kita melakukan hal yang sama untuk mereka? Dengan kata lain, saudara sekalian, seringkali dalam hidup kita hanya mengisi bejana kita sendiri, dan kita merasa puas dengan mengisi bejana kita sendiri. Tetapi pada waktu kita harus mengisi bejana orang lain, apalagi adalah pasangan kita, mungkin kita
pikir-pikir dulu. Nah, ini kan cara yang keliru, saudara. Nah, saudara, kalau Anda sendirian, Anda tidak menikah, mungkin Anda mengisi bejana Anda sendiri. Dan pada waktu Anda mengisi bejana Anda sendiri, Anda bahagia. Tapi saudara sekalian, pada waktu Anda sudah berdua, saudara, ada pasangan Anda, ada istri Anda, ada suami Anda, maka bejananya tidak lagi sendiri. Saudara harus mengisi dua bejana yang sama menjadi satu dan sama-sama diisi. Nah, pada waktu kita mengisi bejana pasangan kita, maka harus ada pengalihan dari bejana sendiri kepada bejana pasangan kita. Harus ada, saudara sekalian, pengorbanan yang tadinya hanya untuk sendiri dan sekarang untuk berdua. Yang tadinya saudara sekalian berfokus pada diri sendiri, sekarang berfokus kepada pasangan kita atau fokus kepada berdua. Nah, saudara, inilah perubahan-perubahan yang terjadi, mestinya saudara sekalian disadari oleh kita bahwa kebahagiaan suami istri bukanlah kebahagiaan individual, tapi kebahagiaan bersama. Kebahagiaan istri adalah kebahagiaan suami adalah kebahagiaan istri. Nah, dengan kata lain, saudara sekalian, bahwa kita harus saling mengisi satu dengan yang lain antara suami dan istri, Bapak sekalian. Nah, kemudian saudara, kita lihat bagaimana saudara sekalian dari tema kecil ini, yaitu pembiasaan untuk mendukung kebahagiaan satu sama yang lain. Nah, kata mendukung, Bapak Ibu sekalian, adalah support, ya, yaitu memberikan dukungan, ya, baik moral maupun material, baik iman, baik perasaan, baik emosi. Kita mendukung, mensupport pasangan kita. Itulah yang bisa membahagiakan pasangan kita. Nah, pada waktu pasangan kita bahagia, dan itu menjadi bagian daripada kebahagiaan kita, ya, saudara sekalian. Nah, yang pertama, definisi mendukung itu mensupport, ya. Yang kedua, mendukung itu kebahagiaan pasangan kita adalah berarti menunjang, ya, menunjang dari pasangan kita bahwa apa sebenarnya yang disukai oleh pasangan kita. Mungkin dari hobi, misalnya, saudara sekalian. Nah, saudara, saya tahu bagaimana pasangan saya, saudara sekalian, mendukung saya. Dan pada waktu dia mendukung saya, itu mendatangkan sukacita. Dan pada waktu saya melihat bagaimana pada waktu dia memberikan sesuatu untuk mendukung kebahagiaan saya, dia juga bahagia. Saudara, ini ada beberapa, ya. Ini hanya botol minum, saudara, ya. Ini botol minum tidak seberapa harganya, ya, tapi istri saya membelikannya, mempersiapkannya kalau saya mancing. Saya hobi mancing, ya, ini. Saya hobi mancing, ya, jadi ya, ini alat-alat pancing saya cukup lumayan lah, ya. Nah, saudara, dia tahu hobi saya adalah mancing, dan kalau saya mancing, saya bahagia, dan dia akan mendukung saya dengan memberikan botol minum ini, ya, dia hangat, dibuatkan kopi, dia tahu saya senang kopi, ya, jadi kopinya nggak buru-buru dingin. Jadi pada waktu saya mancing, ya, beberapa jam, 2 jam gitu, ya, atau 1 jam saya mancing, saudara. Saya mancing nggak berhari-hari, ya, paling 1 jam atau 2 jam, saudara, karena kita sebagai pendeta nggak mungkin buang waktu terlalu lama, ya, hanya menyalurkan hobi, ya, saudara. Nah, ini kopi bisa saya minum, saudara, untuk tetap segar, ya. Beli bisa, ya, beli bisa, tapi berbeda, ya, karena kopi buatan istri sendiri, ya, kopi buatan sendiri. Jadi kebahagiaan dia adalah pada waktu dia membahagiakan saya. Dan kemudian beberapa tadi malam dia tahu saya senang kopi, ya, lalu dia membuatkan kue bolu, ya, kue bolu. Ini kue bolu sangat enak sekali, saudara sekalian. Tadi saya lihat ada gosongnya. Nah, pada waktu dia lihat saya mencicipi bolu buatannya, saya bilang enak sekali. Betul, saudara, ini bukan lip service atau mengada-ada untuk menyenangkan hati dia, tidak. Saya tahu memang ini enak, betul-betul enak, ya, betul-betul enak. Cuman memang ada gosong, ya, gosong. Jadi digosongnya ini dibuang, dimakan bagian yang atas, sangat nikmat, ya, dengan kopi. Dan pada waktu saya mengatakan ini
kue kamu ini enak loh, ya, luar biasa loh. Dia ragu gitu ya. Saya katakan ini betul enak, hanya memang saya jujur ini gosong. Tapi gosong itu kan karena mungkin apinya terlalu besar, ya. Karena apinya terlalu besar sehingga dia gosong. Nah, pada waktu saya mengatakan kepada dia bahwa roti atau bolu yang dibuatnya enak, dia senang, ya, dia senang. Itu bentuk saya bagaimana membahagiakan dia. Salah satunya adalah memuji, ya, memuji dia, bukan menghina dia. Ini gosong dan lain sebagainya, tidak. Saudara, memang ini biar gosong tapi enak, ya, betul. Nah, saudara, itulah saudara, dan ini saya pertunjukkan kepada saudara gambar keluarga saya, saudara. Ya, ya, ini keluarga, ya, terlihat, ya, ya, masih seganteng, ya. Oke, ini keluarga saya. Nah, saudara, gue yang kasih pembiasaan untuk bisa membahagiakan pasangan kita, saudara. Saya tahu bagaimana pasangan saya, dia bahagia apabila dia membahagiakan saya, apabila saya bahagia atas apa yang dia buatnya, dia perbuat, saudara. Dan saya juga mencoba, saudara, ya, saya juga mencoba bagaimana membahagiakan dia, gitu ya. Kemarin di ladang saya, gitu ya, pohon mangga kita itu sudah habis semua, tinggal satu, ya, tinggal satu. Dia senang mangga muda. Dia senang mangga muda. Jadi saya bawa ini, saya ambil, takut diambil orang, jadi cepat-cepat diambil, ingat dia, ya, ingat dia. Lalu cepat-cepat waktu saya berikan mangga ini, kasih dia sangat senang sekali, ya. Padahal kalau beli juga seberapa lah ini, tapi di hati saya ada dia dan ingat kesukaan dia. Itulah cara saya bahagia kalau dia bahagia, saling membiasakan diri untuk membahagiakan pasangan kita, Bapak sekalian, ya. Nah, saudara gue kasih, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sering membahagiakan pasangan Anda, ya, saudara sekalian? Nah, saudara, katanya pada hakikatnya, saudara, bahwa orang senang, ya, diberikan pujian, ya, diberikan penghormatan seperti itu, ya. Nah, kembali kepada teks firman Tuhan, Bapak sekalian, kita lihat. Yang pertama di ayatnya yang ketiga dan keempat, kalau kita memperhatikan di situ dikatakan tidak mencari kepentingan sendiri karena kita telah berdua, gitu ya. Kita telah berdua, tidak mencari kepentingan sendiri-sendiri, gitu ya. Di situ kan memang konteksnya adalah bagaimana Paulus bicara tentang jemaat agar mereka tidak egois, mereka tidak mencari kepentingan sendiri. Tapi pada bagian ini juga bisa diterapkan, saudara, diaplikasikan bahwa itu juga pada pasangan kita. Ya, jangan mencari kepentingan diri sendiri. Ya, jangan hanya memikirkan kebahagiaan sendiri, jangan hanya memikirkan kesukaan sendiri. Kita juga harus memikirkan kebahagiaan, kesukaan pasangan kita. Ya, Anda pernah tanya nggak, ya, apa kesenangan pasangan Anda, kesukaan pasangan Anda, apa yang diinginkan? Berapa kali Anda memikirkan, berapa banyak waktu Anda pikirkan untuk bisa menyenangkan dia, apa yang dia suka? Istri saya suka ikan misalnya, dia suka tumbuh-tumbuhan, ya, ya, semua naluri wanita juga suka belanja, saudara sekalian, ya. Ya, sekali-kali saudara sekalian, kita yang kita bisa lakukan, kita lakukan, ya, kita ikuti dan kita senang, ya. Kalau sekali-kali pergi ke mall, dia belanja sesuai kesukaan dia, kadangkala ya kita ada waktu, kita siapkan waktu, kita pergi juga, ya, meskipun mungkin dengkul kita, ya, betis kita sudah besar, gitu ya, saudara sekalian, tapi untuk menyenangkan pasangan kita harus ada satu pengorbanan, tidak mencari kepentingan sendiri, demikian kata firman. Yang kedua dikatakan, jangan membandingkan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain, ya. Saudara lihat si Anu kok bahagia, ya,
dengan materi, si anu kok bahagialah ya dengan kesempatan-kesempatan ke luar negeri, si anu itu bahagia ya dengan memiliki benda-benda yang mahal dan lain sebagainya. Tidak harus, saudara sekalian, karena kebahagiaan tidak dapat diukur dengan benda-benda yang mahal, jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Menyenangkan pasangan dimulai hal-hal yang kecil ya. Yang penting hatinya, perasaannya, emosinya, bukan bendanya, bukan barangnya, bukan nilainya. Tapi kalau Anda bisa lakukan itu, monggo, itu bagus sekali. Tapi kalau Anda tidak bisa lakukan itu, maka Anda pikirkanlah hal-hal yang kecil, yang sepele, ya, yang tidak membuat uang kantong Anda kedodoran, ya, tapi pasangan Anda sangat senang. Nah, saudara, bagaimana keluarga Anda akan bahagia? Mulai dengan pembiasaan, yaitu menyenangkan, mendukung ya pasangan kita, saudara sekalian. Dan kemudian yang ketiga, saudara sekalian, pernahkah saudara sekalian berdoa dan mensyukuri pasangan kita? Ya, pernahkah kita berdoa dan mensyukuri pasangan kita? Pernah nggak, saudara sekalian? Ya, saudara, kadangkala saudara kita perlu, saudara sekalian, memperagakan sesuatu kepada pasangan kita, saudara sekalian, ya, dengan mengatakan contoh misalnya namamu, ya. Ini saya tulis ya, saya tulis namamu ya. Istri saya namanya Nenek, saya tulis ya, Nenek ya. Lihat nih ya, namamu Nenek. Kamu adalah istri saya. Kamu ada di mana? Lalu taruh di hati. Itu saudara sekalian ya. Lalu namamu ini saya taruh di hati. Dan namamu itu ada dalam doa saya. Ya. Nah, saudara pernah nggak saudara sekalian mendoakan, mensyukuri saudara sekalian pasangan kita, saudara sekalian, dan jangan pernah membanding-bandingkan dengan orang lain karena standarnya kebahagiaan itu berbeda-beda, caranya berbeda-beda satu dan yang lain. Jadi tidak bisa kita mengatakan ukuran keluarga A dengan keluarga B itu sama, tidak, karena setiap keluarga punya cara membahagiakan dan kebahagiaan yang berbeda-beda. Ada pasangan suami istri yang mungkin hanya makan sambal, ikan asin, sayur asam, mereka sudah bahagia. Tapi ada keluarga yang harus makan dinner party di restoran yang besar. Ya monggo, tidak apa, toh sebenarnya nilainya sama, yaitu yang mau dicapai goalnya adalah kebahagiaan pasangan, mendukung kebahagiaan pasangan, itu kan poin pentingnya. Nah, caranya bagaimana? Itu tidak masalah gitu ya, karena kemampuan orang itu berbeda-beda. Lalu saudara sekalian yang keempat, berikanlah waktu ya, berikanlah waktu kita untuk pasangan kita. Ya oke, hobi saya mancing, tapi saya nggak boleh saudara sekalian waktu saya habis di sana. Saya harus mengontrol diri saya sedemikian rupa juga. Ada waktu mengantar dia ke rumah mertua, ada waktu mengantar dia ke sekolah, dia mengajar, ada waktu di mana dia juga ketemu teman-temannya dan lain sebagainya. Dia punya teman-teman ya. Dia ada waktu juga saat dia chatting sama teman-teman, membahas WA dengan teman-teman dan sebagainya. Lalu punya kedekatan dengan murid-murid yang dilayani. Monggo, tidak masalah kita mendukung ya pasangan kita ya, tugas beliau ya, apa yang menjadi tugas beliau. Demikian juga istri saya mendukung tugas-tugas saya sebagai pendeta, sebagai orang yang sibuk dalam pelayanan, yang mengurus jemaat-jemaat, yang harus memberikan hati, perasaan, pikiran, waktu, saudara sekalian, berbagi dengan jemaat, saudara sekalian. Ya, dia mendukung sedemikian rupa, saudara sekalian. Dia tidak cemburu ya saat saya bersama-sama dengan jemaat-jemaat, gitu saudara sekalian ya. Karena kebahagiaan saya adalah kebahagiaan dia. Dan kebahagiaan dia juga adalah kebahagiaan saya. Nah, saudara yang kasih. Kemudian saudara sekalian, yang kelima saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa memang harus dinyatakan dengan kasih. Ya. Harus dinyatakan dengan kasih. Nah, kasih itu saudara sekalian berkorban. Kasih itu berkorban. Seperti Tuhan Yesus. Dia mengasihi Anda, mengasihi saya. Dengan cara apa kasih itu? Harus diwujud nyatakan, dibuktikan. Dengan apa saudara sekalian? Dia datang ke dalam dunia ini, dia menderita. Dan penderitaan Kristus itu saudara sekalian adalah penderitaan untuk membahagiakan Anda, saya, dan pasangan kita.
gitu ya. Dan pada waktu Anda diselamatkan dengan penderitaan Kristus, maka Kristus menjadi bahagia. Ya. Jadi kebahagiaan Kristus adalah pada waktu Dia bisa lakukan sesuatu untuk Anda. Itulah kebahagiaannya. Sama seperti Paulus, bahwa dia mengatakan dengan segala kecapeannya, keletihannya, penderitaannya, lalu bagaimana dia dipenjara dan sebagainya, dia mengatakan, apakah untungku? Untungku adalah memberitakan Injil. Untungnya memberitakan Injil, padahal penderitaannya begitu luar biasa. Kenapa Injil itu harus diberitakan? Karena dia tahu pada waktu Injil diberitakan bahwa orang-orang diselamatkan, orang-orang mengalami kebahagiaan. Dengan kata lain, Paulus mengatakan bahwa kebahagiaannya adalah saat melihat orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya, saat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan, saat orang-orang yang dari hukuman berpindah kepada keselamatan. Itulah kebahagiaan daripada Paulus. Makanya dia mengatakan bahwa hidup adalah bagi Kristus, mati adalah hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, saudara yang kasih, jadi saudara, kalau kita melihat saudara sekalian, mulailah saudara sekalian dengan pembiasaan ini, ya, pembiasaan untuk kita bisa membahagiakan pasangan kita. Selamat membahagiakan pasangan kita dengan apa yang Anda bisa lakukan. Pikirkan, renungkan, doakan pasangan Anda, dan Anda akan menjadi suami istri atau keluarga yang bahagia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.